Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat datang lagi Sobat Familia dalam Family Semesta YouTube channel. Kali ini kami berada di Taman Narmada. Jadi Taman Narmada ini terletak di Kecamatan Lembua, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, taman ini adalah taman peninggalan dari Kerajaan Mataram, Bali yang sempat menguasai Lombok pada abad ke-19 gitu. Jadi Taman Narmada ini berasal dari sungai Gangga yang ada di India, yaitu Narmada Nadi gitu. Nah, sebelum menjadi Taman Narmada, di sini adalah istana musim panas, itu ya, Kerajaan Mataram, di mana setiap musim kemarau Raja Mataram bermukim di sini. Itu jadi ya, nah, tempat di sini ada tempat yang sejuk ya, banyak pohonannya, kemudian ada mata airnya, jadi sungguh sejuk di sini. Gitu. Makanya pada setiap musim kemarau para raja dan keluarganya bermukim di istana ini gitu. Jadi nama lain istana ini juga Puri Ukir Kawi. Dan di sini terdapat mata air yang dipercaya oleh masyarakat setempat dapat membuat awet muda gitu ya. Jadi terkenal dengan mata air awet muda yang ada di Lombok gitu, di Narmada ini. Dan juga selain membuat awet muda bisa menyembuhkan beberapa bermacam-macam penyakit ya. Penasaran rupa mata air seperti apa? Nanti kita lihat di dalam. Yuk. Ya Sobat Familia, kita sekarang berada di halaman depan dari Taman Narmada ini ya, itu dinamakan Jabal Kap. Jadi Jabal Kap ini adalah mungkin teras ya, teras dari istana gitu. Jadi di depan saya ini ada gapura, pintu masuk ya. Jadi ini dulu pintu yang dipergunakan oleh raja ketika akan memasuki istana. Kemudian di Jabal Kap ini atau bagian teras depan ini ada kolam kembar ya. Jadi ada satu di situ dan satu lagi ada di situ. Oke, jadi kalau kita mau masuk ke dalam istana, ke sebelah situ. Oke, kita masuk aja yuk ke dalam untuk melihat-lihat Puri Ukir Kawi ini seperti apa. Sekarang saya berada di halaman Mukedas gitu ya. Di halaman Mukedas ini adalah seperti halaman rumah ya, atau halaman istana utama, tempat istirahat raja. Yang di belakang saya ini ada Balai Loji. Balai Loji ini tempat peristirahatan raja dan keluarganya gitu ya. Jadi ada satu pintu kamar atau pintu masuk ke dalam ruangan ini. Ada dua kamar di dalamnya. Jadi ada di sebelah timur dan sebelah barat. Gitu. Seperti ini bentuk bangunannya. Ada tiangnya, tiang 4 gitu ya. Ada tiang 6 ini. Tiang 6 bangunannya. Oke, dan di belakang itu ada seperti gudang gitu ya, untuk penyimpanan barang-barang juga. Dan di halaman Mukedas ini juga ada sanggah atau merajan, itu tempat pemujaan atau tempat persembahyangan dari keluarga raja pada masa itu. Lanjut ya ke Balai Peserian yang ada di sebelah selatan. Ya, Sobat Familia, sekarang kita berada di halaman Pasterian. Jadi halaman Pasterian ini terdapat beberapa bangunan ya. Ya, salah satunya ada seperti di belakang saya ya, yang seperti pendopo. Tapi sebelumnya bangunan itu adalah loji ya. Jadi seperti di halaman Mukedas, tempat peristirahatan raja sebelumnya gitu ya. Jadi dulunya di sini ada tembok-temboknya gitu ya, seperti rumah gitu. Cuma sekarang sudah direnovasi pada tahun 1967 oleh pemerintah setempat dan dibuat pendopo seperti ini gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada ukir-ukirannya, yang ukir-ukiran tanaman gitu yang seperti motif Dayak gitu. Ya, selanjutnya nanti kita lihat lagi ada bangunan lainnya, yaitu Balai Terang ya. Jadi spot paling asik untuk melihat seluruh taman ini tuh dari Balai Terang. Yuk kita lihat Balai Terang. Ya, Sobat Familia, sekarang kita berada di Balai Terang. Jadi Balai Terang ini seperti rumah panggung ya. Jadi ada 2 lantai. Bangunannya dari kayu seperti ini. Jadi di bawah ini difungsikan sebagai gudang gitu, dan yang di atasnya sebagai tempat peristirahatan. Jadi di sini ada 2 ruang peristirahatan ya. Jadi yang seperti di belakang saya ini, ada yang di sebelah selatan dan ada juga yang di sebelah utara gitu ya. Nah, yang membedakan di sini adalah
Yang di sebelah selatan ini ada motif gitu ya, motif Hanuman ya, atau kera. Jadi ada beberapa informasi mengatakan bahwa di sini tempat peristirahatan permaisuri raja yang dari suku Bali. Jadi Raja Mataram sewaktu itu, Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem memiliki dua permaisuri. Jadi yang pertama itu dari suku Bali, beristirahat di belakang saya ini, di ruang belakang saya ini. Dan yang di sebelah utara itu adalah ruangan tempat peristirahatan permaisuri dari suku Sasak gitu ya. Jadi permaisuri kedua beliau. Jadi ada motif naganya di belakang. Selain ada dua ruang istirahat, juga dari sini kita bisa melihat seluruh isi Taman Narmada ya dari sini. Jadi raja biasanya menggunakan balik terang ini untuk melihat seluruh isi Taman Narmada ini pada pagi hari. Seperti ini gambar teman-teman. Jadi ini tamannya. Jadi kita bisa lihat dari atas seluruh taman ini. Jadi bisa dari sini bisa terlihat ada balai pertirtaan, ada kolam Fatmawangi gitu ya. Sekarang ada bebek-bebekan juga di situ. Dan di atas sana ada pura Kelasa ya, pura untuk pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasinya sebagai Dewa Siwa. Dan di situ juga ada Telaga Ageng ya. Jadi bisa ngelihat hampir keseluruhan dari isi taman ini. Nanti kita akan ke spot-spot berikutnya. Ya, bergerak ke arah selatan kita menuju ke Becingah gitu ya. Jadi Becingah ini dulu terdapat beberapa bangsal gitu ya yang digunakan pada masa kerajaan sebagai tempat penerimaan tamu gitu ya, atau menghadapnya senopati ke raja. Jadi di sini mungkin dulu ada bangunan, cuma sekarangnya sudah nggak ada. Jadi hanya terdiri dari taman-taman seperti ini. Seperti itu. Jadi memang pada zaman penjajahan Belanda, pada ekspedisi Belanda pertama ke sini, istananya sudah tidak terurus lagi ya sejak kejatuhannya kerajaan Mataram gitu. Ya, sobat familia, sekarang kita berada di depan dari kolam Ageng ya. Jadi kolam Ageng ini merupakan simbol dari Danau Segara Anak, di mana masyarakat Hindu Bali dari zaman kerajaan Mataram sudah melakukan ritual mulang pekelem gitu. Jadi mulang pekelem ini seperti ritual kurban gitu, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas keberlimpahan yang sudah diberikan, dan biasanya untuk memohon hujan juga. Nah, biasanya raja ikut turut serta gitu ya mendaki Gunung Rinjani untuk melakukan upacara itu. Tapi di saat usia raja mulai senja gitu, beliau fisiknya sudah tidak mampu lagi untuk naik Gunung Rinjani. Akhirnya dibuatlah ini, kolam ini sebagai simbol gitu ya untuk melakukan ritual tersebut. Jadi beliau cukup melakukan upacaranya dari taman ini saja, tidak perlu lagi mendaki ke Gunung Rinjani. Nah, inilah simbol dari danaunya. Dan di sebelah sana itu ada Pura Kelasa ya. Pura Kelasa itu simbol dari Gunung Rinjaninya. Nanti kita akan kunjungi, boleh juga. Ya, sobat familia, jadi di kolam ini itu ada beberapa arca ya. Jadi seperti yang ini adalah arca dari Arjuna. Jadi arca-arca di sini atau patung-patung yang ada di sini itu melambangkan tahun pembuatan dari istana ini atau taman ini ya. Jadi Arjuna ini melambangkan 1 gitu ya. Kemudian kolam ini secara umum itu menggambarkan angka 0, dan di sana ada patung gajah itu ya. Patung gajah itu melambangkan 8, dan ini ada patung candi. Jadi patung candi ini melambangkan 1. Jadi taman ini selesai dibangun pada 1801 Saka atau 1879 Masehi. Nah, tepat di belakang saya ini adalah kolam renang ikan duyung. Nah, ini direnovasi pada tahun 1967 oleh pemerintah setempat. Sebelumnya kolam ini adalah tempat pemandian raja. Jadi sekarang direnovasi untuk dimanfaatkan sebagai taman rekreasi oleh masyarakat. Ya, sobat familia, yang ini adalah kolam Fatmawangi atau Telaga Fatmawangi ya. Jadi telaga ini dulu diperuntukkan untuk tempat pemandian dari dayang-dayang istana gitu. Jadi kenapa dinamakan kolam Fatmawangi? Karena dulu di sini banyak ditumbuhi pohon-pohon teratai merah gitu ya, yang aromanya wangi. Seperti maka disebutkan kolam ini dengan
telaga atau kolam Fatmawangi gitu ya. Sekarang kita berada di depan Balai Petirtaan ya, yang sebelah sini. Jadi Balai Petirtaan ini itu dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat air muda ya. Jadi maka disebut dengan mata air awet muda seperti itu. Jadi di dalam Balai Petirtaan ini terdapat saluran mata air gitu ya, yang dinamakan Campuhan 3 gitu ya. Kenapa dinamakan Campuhan 3? Karena merupakan pertemuan dari 3 aliran mata air gitu yang ada di Taman Lingsar, kemudian di Taman Suranadi atau Pura Suranadi, dan dari Taman Narmada ini sendiri gitu ya, yang berkhasiat tentunya seperti itu. Nanti saya akan masuk ke dalam untuk mencoba melihat di dalam ini, di dalam Balai Petirtaan itu seperti apa, dan merasakan gitu ya air awet muda itu seperti apa. Ya, sekarang kita masuk ke dalam Balai Petirtaan. Yes tuh, yes nih. Yang numpang liput emang gitu. Baru saja sudah habis masuk ke dalam ya. Airnya segar banget. Rekomendasi teman-teman, sobat familia yang pengen ke Lombok harus mampir ke Taman Narmada ini ya. Cicipin air awet muda, segar banget. Kita lanjut ke bagian terakhir ya dari Taman Narmada ini, yaitu Pura Kelasa ya, yang ada di atas sana. Jadi Pura Kelasa ini dibuat untuk atau sebagai simbol Gunung Rinjani ya. Kalau tadi Telaga Agang itu sebagai danau segara anaknya, Pura Kelasa ini sebagai simbol Gunung Rinjani gitu ya. Jadi sebagai lokasi untuk melaksanakan upacara atau ritual ngulang pekelem yang setiap tahun dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Lombok. Di Pura Kelasa ini bagian pintunya itu ada gapura padu raksanya ya, atau gapura yang beratap gitu. Jadi ada lambang Batara Kalanya juga di situ, lengkap dengan dua rapalanya, nah ya, dengan pagar atau dinding tangganya ini dilengkapi dengan patung naga seperti itu. Cantik banget ya, jadi masih otentik banget ya. Sepertinya ini masih desain aslinya dari zaman peninggalan kerajaan Mataram dulu. Jadi pura ini juga ada dua sisi ya, pintunya ada di sebelah barat yang tadi, dan ada lagi di sebelah selatan ya. Oke, ini pintu keluarnya yang ada di sebelah selatan, pintu masuknya ada di sebelah barat tadi. Ya sobat familia, sampai sini dulu ya edisi jalan-jalan kita kali ini di Taman Narmada atau Puri Ukir Kawi. Ikuti terus konten-konten dari Family Semesta Channel dengan klik subscribe, like, dan share jika sobat familia menyukai tayangan-tayangan kami. Oke, sampai jumpa lagi dalam tayangan atau video-video kami berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu.